أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله والله تعالى ورسوله أعلم بحقيقته المراد أي بمعنى بحقيقته العبارة. Al-Mukarramun wal Muhtaramun, segenap para tuan-tuan guru, para masyayikh, wabil khusus yang sama-sama kita hormati dan yang Allah muliakan, segenap para alimil ulama, para tokoh agama, para tokoh masyarakat, para tokoh pemuda atau juga tokoh adat, alladzi lam yuzkar ismuhum, yang mohon maaf tidak saya sebutkan satu persatu namanya, Pak, insya Allah dan demi Allah sedikit pun tidak akan mengurangi rasa takrim, rasa ta'zim, hormat atau ihtiraman kami kepada beliau-beliau, khususnya yang sama-sama kita hormati dan yang Allah muliakan, sahibul ma'had, yakni Ma'hadul Islamiyah As-Safa, Kiai Haji Dadai Sarif Hidayat. Mudah-mudahan kita doakan guru kita yang mulia Kiai Sarif Hidayat oleh Allah Subhanahu wa taala dipanjangkan usianya dalam taat beribadah kepada Allah. Amin. Dimurahkan segala rezekinya. Amin. Dimudahkan segala urusannya. Diberkahi hidup dan kehidupannya, dan kelak ketika menghadap Allah Azza wa Jalla wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal. Tidak lupa juga yang sama kita hormati, yakni Ketua Dewan Masjid Indonesia Kecamatan Cibungbulang Kabupaten Bogor, yakni Al-Mukarram wal Muhtaram Ad-Da'i ilallah Al-Mujahid fi sabili, yakni Bapak Kiai Pupuk Saifullah. Doakan juga mudah-mudahan beliau senantiasa diistiqamahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan syariat agama Allah, menegakkan li'ila kalimatillah la ilaha illallah beserta sahab dan jajarannya. Juga yang sama kita hormati, yang sama dirahmati Allah dan dimuliakan Allah, Ketua Majelis Ulama Indonesia tingkat Kecamatan Cibungbulang, yakni Kiai Haji Latif. Mudah-mudahan kita doakan juga beliau senantiasa panjangkan usianya fi ta'atillah, mata'ana Allah fi tuli hayati, amin, wa nafa'na bi ulumihi fid daraini, amin ya rabbal. Segenap para tuan guru yang tergabung dari rumah santri di sini, kalau saya sebutkan satu persatu namanya banyak, kira-kira sampai subuh nggak kelar nih. Mohon maaf para sahabat-sahabat kami, guru-guru kami, murabi-murabi kami yang tidak kami sebutkan satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat dan taklim takjim saya kepada beliau-beliau. Khususnya dan khawasil khas, kita sama-sama
yang Allah muliakan, yaitu penceramah kita yang kedua, ad-da'i ilallah, al-mujahid fi sabili, yang kita kenal dengan Panglima Sadeng, yakni al-mukarram wal muhtaram wal muazzam al-fadil, yakni Kiai Haji Yusuf Al-Hamidi. Mudah-mudahan beliau senantiasa Allah panjangkan usianya, amin. Amin. Berkahi hidup dan kehidupannya, Amin. manfaatkan ilmunya, Amin. di dunia wal akhirah. Amin. Kelak ketika menghadap Allah Azza wa Jalla, wafat dalam keadaan husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Bu, hapunten ya, ini penceramah ada dua, jadi saya nggak bakal panjang-panjang ya. Yang terpenting ceramah itu singkat, padat, melekat, ulang bawa berkat, barokah, berkat melulu. Nggak usah diceritain, Bu. Kayak dadain nanti sudah nyiapin tuh. Apalagi umat mau balik, saya lihat itu, waduh, 3 kardus kayaknya tuh. Tahu kardus apaan saya lihat? Ya, baik. Ibu bapak, para santriawan santriawati, kaum muslimin wal muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau akan berkhutbah. Ketika Rasulullah naik tangga yang pertama, sa'idal mimbar faqultu amin. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik tangga yang pertama, beliau mengucap kalimat amin. Summa sa'idat dari jatas saniyata faqultu amin. Maka tatkala Rasul naik tangga yang kedua, beliau juga Rasul mengucap kalimat amin. Summa sa'idat dari jatas salisata faqultu amin. Maka tatkala Rasul menaiki tangga yang ketiga, juga Rasul mengucap kalimat amin. Summa stawa fajalasa faqala Mu'adz bin Jabal. Maka tatkala Rasul selesai melaksanakan khutbahnya, beliau duduk. Maka salah satu sahabat Mu'adz bin Jabal bertanya kepada Rasulullah. Apa kata Mu'adz bin Jabal? Bertanya kepada Rasulullah, ya Rasul, fa'idta ta'amanta salasa marrah fama hikmatuhu ya Rasul. Gerangan apa kau ya Rasul kau mengucap amin sampai 3 kali? Apa dibalik hikmah itu ya Rasul? Maka dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Mu'adz bin Jabal, ketika aku naik tangga yang pertama, ketika aku naik akan berkhutbah, aku mendengar malaikat Jibril berdoa kepada Allah. Malaikat Jibril berkata kepada Allah, yang perkataan malaikat Jibril itu yang aku aminkan. Bu, mau tahu apa tidak? Hayangnya honte. Mau tahu apa tidak? Apa perkataan malaikat Jibril yang perkataan ini, doa ini yang diaminkan oleh Rasulullah? Mau tahu? Mau tahu aja apa tahu banget? Cius? Ini apa? Ntar habis ceramah ya. Apa yang disampaikan, yang dikatakan oleh malaikat Jibril? Cuman mohon maaf sebelum saya sampaikan ini, saya mau bertanya, ibu tahu nggak malaikat Jibril itu siapa? Malaikat Jibril itu dedengkotnya malaikat. Malaikat itu king of the king, best of the best. Ketuanya, kalau kayak kita mah di DMI kan ada ketua di Cibungbulang, Ki Pupuk. Di MUI ketua Cibungbulangnya Kiai Latif. Nah, malaikat juga punya ketua, punya dedengkot, punya suhu, yaitu malaikat Jibril. Sekarang pertanyaannya, ini yang mendoa malaikat Jibril. Yang mendoakan doa tersebut adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni Nabi kita Sayyidul Anbiya, Sayyidul Mursalin, rajanya daripada para nabi, rajanya daripada rasul. Kira-kira ini doa diijabah apa tidak? Dijabah apa tidak? Yakin 100%, hakul yakin, ainul yakin. Ya,
yakin ini pasti doa diijabah. Yang berkata, yang berdoa malaikat Jibril, yang mengaminkan doa Rasulullah. Apa sih yang dikatakan oleh malaikat Jibril ketika Nabi naik tangga yang pertama? Man adraka abawaihi aw ahaduhuma walam yubarrihuma falam yughfar lahu dakhalana. Malaikat Jibril begini, man adraka abawaihi, barang siapa orang yang mendapatkan kedua orang tuanya masih hidup, au ahaduhuma, atau salah satu dari kedua orang tua kita masih hidup, falam yubarrihuma, maka orang tersebut tidak berbakti kepada kedua orang tua kita, maka inilah orang yang tidak akan mendapatkan pengampunan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min. Bu, masih punya orang tua enggak? Masih punya orang tua enggak? Ibu masih punya? Ayah masih ada? Udah enggak ada? Sedih apa enggak? Sedih. Ayo saudara, ini jelas sudah dikatakan oleh malaikat Jibril, barang siapa orang yang mendapatkan kedua orang tua kita masih hidup, ada di tengah-tengah kita, atau salah satu dari kedua orang tua kita masih hidup, lalu kita tidak berbakti kepadanya, bahkan kita durhaka kepadanya, maka inilah manusia yang tidak akan mendapatkan pengampunan daripada Allah, bahkan dipersiapkan oleh Allah dakhalan nar, dimasukkan ke nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini mohon maaf, punten. Ini kita ini banyak yang keliru. Kenapa sih saya katakan banyak yang keliru? Ada tradisi kita, tradisi yang memang sudah biasa dan dijadikan sebagai kebiasaan. Setiap kita mau puasa, setiap kita jelang bulan Ramadan, kita sudah ada tradisi ngembang, suka ada tradisi ziarah. Cuman mohon maaf, di sini saya lihat banyak orang yang kebelinger. Demi Allah, demi Rasul, saya tidak melarang orang untuk berziarah kemana saja. Cuman kadang-kadang di kita ini banyak yang keliru. Ini ziarah kemana-mana dibelain, Madura, Bali, Lombok, keliling Jawa semua. Tapi mohon maaf, kita tidak pernah ziarah kepada kedua orang tua kita, apalagi orang tua kita yang sudah tua renta yang ada di rumah kita sia-siakan. Ini salah besar, ini keliru besar. Pertanyaannya mohon maaf, ketika kita ziarah ke Wali Songo, kita ziarah ke berbagai macam pelosok untuk mencari keberkahan yang belum tentu kita dapatkan. Tapi ada satu keberkahan yang sudah pasti yang kita dapatkan dari kedua orang tua kita. Ini yang kita banyak lupakan. Betul apa betul? Saya tidak melarang, demi Allah, silahkan. Cuman mohon maaf, sebelum kita ziarah ke tempat-tempat yang lain, sebelum kita ziarah ke tempat keramat-keramat yang lain, yang perlu kita utamakan, yang perlu kita prioritaskan adalah apa? Keramat kedua orang tua kita, terutama orang tua kita yang masih hidup. Setuju? Takbir. Allahu Akbar. Ini kan enggak. Kita punya umi di rumah, kita punya ibu di rumah yang sudah tua, yang butuh perhatian kita. Kadang-kadang kita cuek. Dan ini banyak terjadi, mohon maaf nih anak-anak muda. Ini yang terjadi kepada anak-anak muda kita sekarang, mohon maaf. Saking ngefansnya kepada satu yang dia idolakan. Demi Allah, saya cinta Ahlul Bait. Saya pendukung utama daripada Ahlul Baitnya Rasulullah, seperti kalangan para habaib, seperti yang dilakukan oleh anak-anak kita, anak-anak muda kita. Bagaimana dia tak cinta lainnya kepada para habaib dan sahabat ulama, tapi kadang-kadang sama orang tua banyak yang kurang ajar. Betul apa tidak? Coba lihat anak-anak kita kalau datang habaib, sampai disambut, cium tangan sampai bolak-balik. Tidak sedikit yang cipika-cipiki, tidak sedikit yang mencium keningnya. Tapi pernahkah anak kita melakukan itu semua terhadap kita sebagai orang tua, ibu dan ayahnya yang berada di rumah kita?
pengalaman saya, Bu, dulu saya pernah diundang ke daerah Purbalingga, Jawa Tengah dalam acara haul pondok pesantren. Ini pesantren gedenya besar luar biasa, santrinya sampai ribuan, bahkan alumninya sampai ribuan alumni. Itu dari rumah kiainya menuju panggung saja kurang lebih jauhnya 200 meter. Ketika saya mau naik panggung, sampai saya dikawal sama laskar-laskar santri yang ada di pondok pesantren tersebut. Pengawalan begitu sangat ketatnya dan begitu dahsyatnya itu pengunjung para santri anak-anak muda yang ingin bercium tangan ke saya. Tangan saya sampai ditarik ke sana kemari, bolak-balik. Untung tangan saya nggak ketukar. Bahkan tidak sedikit yang nekat itu anak muda yang cipika-cipiki ke saya, dan tidak sedikit juga orang yang mencium kening saya. Lalu setelah selesai saya ceramah, saya bertanya kepada anak-anak muda, "Hei anak-anak muda, apa yang Anda lakukan terhadap saya tadi? Kau cium tangan saya sampai bolak-balik, dan kau cium kening saya. Apa jawabannya? Apa yang Anda cari dari saya?" "Saya mencari keberkahan dari Pak Ustaz." "Cari berkah dari saya?" Orang kata begini. Mohon maaf nak, mohon maaf hei para pemuda, Anda sekalian mencari keberkahan dari saya yang belum tentu kau dapatkan. Sekarang saya mau tanya sama Anda masih punya ibu di rumah? Masih Pak Ustaz. Anda masih punya ayah di rumah? Masih Pak Ustaz. Pernahkah hei anak muda kau lakukan seperti kau yang lakukan terhadap saya? Kau cium tangan kiri kanan saya dan kau cium kening saya. Apa jawaban anak muda tersebut? Semuanya terdiam. Diam, sukut. Ini kan yang terjadi seperti ini. Coba bagaimana perjuangan ibu kita, orang tua kita. Bu, sekarang saya mau tanya sama ibu. Jawab dengan jujur, jangan ada dusta di antara kita.